Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan menyelesaikan beberapa masalah kongruensi dengan salah satu teorema, yaitu namanya teorema Wilson. Teorema Wilson. Nah, teorema Wilson itu jika P bilangan prima, berarti memenuhi P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Nah, dengan menggunakan teorema ini, kita akan menyelesaikan 4 buah soal sehingga terjawab. Oke, selamat menikmati ya. Oke, untuk soal pertama kita akan menentukan sisa dari 20 faktorial jika dibagi oleh 23. Atau kata lain, kita akan menentukan nilai dari 20 faktorial modulo 23. Oke, karena ini berhubungan dengan ada faktorialnya, berarti kita hipotesis pertama menggunakan teorema Wilson. Nah, di sini kan bilangan primanya adalah 23. Maka berlaku 23 minus 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 23. Nah, 23 min 1 itu adalah 22 faktorial kan? Min 1 modulo 23. Nah, sedangkan 22 faktorial dapat ditulis menjadi 22 dikali 21 dikali 20 faktorial. Oke. Nah, karena 22 ini kongruen dengan minus 1 modulo 23 dan 21 ini kongruen dengan minus 2 modulo 23 dan 20 faktorial kita tulis tetap, maka diperoleh persamaan berikut. Nah, jika dikalikan ini akan jadi 2 kali 20 faktorial modulo min 1 modulo 23. Oke, sampai di sini kita akan ubah 2 ini harusnya menjadi 1 saja kan, karena kita pengennya hanya 20 faktorial ini saja. Bagaimana caranya? Coba kita kalikan 12. Ini akan jadi 24. 20 faktorial kongruen dengan min 12 modulo 23. Oke, 24 adalah bernilai 1 modulo 23. Oke, min 12 modulo 23. Oke, jadinya 20 faktorial itu kongruen dengan min 12 modulo 23. Atau juga bisa ditulis 20 faktorial adalah 11 modulo 23. Jadi sisanya adalah 11. Oke, untuk pertanyaan kedua, tentukan sisa dari 23 faktorial kuadrat jika dibagi oleh 47. Oke, di sini ada bentuk kuadrat ya. 23 faktorial kuadrat. Ini kan dapat juga ditulis menjadi 23 faktorial dikali 23 faktorial. Nah, berarti ini kan 1 kali 2 kali 3 kali sampai 23. Lalu di 1 kali 2 kali 3 sampai 23. Oke, lalu kita coba kongruensikan 23 faktorial kuadrat dengan 47. Oke, 47 bilangan prima ya. Oke, kongruen dengan 1 kali 2 kali 3, 23. Sini saya tulis 23 faktorial saja. Oke, 1 modulo 47 kan kongruen dengan min 46 mod 47. Lalu 2 modulo 47 itu kongruen dengan minus 45 modulo 47. Oke, saya teruskan nanti 23 modulo 47 itu akan kongruen dengan minus 24 modulo 47. Jadi, persamaan kongruensi ini akan menjadi 1 akan jadi minus 46, 2 akan jadi minus 45, 3 ya, oke saya tambahkan dulu 3 modulo 47 kongruen dengan minus 44 modulo 47. Minus 44
dan seterusnya sampai dia minus 24 modulo 7. Oke, dikali 23 faktorial modulo 47. Oke, min 46 sampai min 24 itu negatif semua ya. Banyak yang bilangan negatifnya itu ada 23 kan. Min 1 pangkat 23 dikali 46 kali 45 kali 44 sampai 24 lalu dikali 23 faktorial. Oke. Berarti ini akan negatif 1. Nah, yang ini akan jadi 46 faktorial. Oke. Berdasarkan teorema Wilson, saya tulis di bawah. Kan untuk P47, berarti berlaku teorema Wilson 46 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo 47 ya. Oke, jadinya minus 46 faktorial itu kongruen dengan 1 modulo 47. Jadi ini akan jadi 1 modulo 47. Jadi sisanya adalah 1. Oke, untuk soal nomor 3, misalkan A merupakan suatu bilangan buat yang memenuhi persamaan ini. Lalu tentukan sisa dari A jika dibagi oleh 13. Oke, langkah pertamanya saya coba kalikan ini dengan 23 faktorial ya. Berarti nanti A-nya akan diperoleh 23 faktorial per 1 ditambah 23 faktorial per 2 ditambah 23 faktorial per 3 dan seterusnya sampai 23. Nah, setelah itu karena inginnya A modulo 13 berarti kongruen dengan 23 faktorial per 1 ditambah 23 faktorial per 2 ditambah 23 faktorial per 3 sampai 23 faktorial per 23 modulo 13. Nah, 23 faktorial per 1 kan muncul angka 13. 23 faktorial per 2 juga muncul angka 13. Maksudnya begini, kalau kita 23 faktorial kita bagi dengan K, berarti kan dia akan jadi untuk K-nya itu di antara 0 sampai 23 lah ya. Berarti akan muncul 1 kali 2 kali 3 sampai nanti K-1. Lalu untuk K-nya langsung di skip atau dilanjut gitu ya, sampai 23 lagi. Nah, berarti kan kalau K-nya tidak 13, maka muncul perkalian 13 kan. Sehingga dia itu akan kongruen dengan 23 faktorial per 13 modulo 13. Karena dari 0 sampai 23 yang dapat dibagi 13 cuma 13 saja. Jadinya ini yang nggak 0, sedangkan yang ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, ini juga akan jadi 0. Kecuali 23 faktorial per 13. Oke, setelah itu kita tulis 23 faktorial per 13 akan jadi 1 kali 2 kali 3 sampai 12 dikali langsung. Saya skip 14 sampai 23. Modulo 23. Nah, berarti ini kan jadi 12 faktorial ya. Lalu ini jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, modulo, kok 23, modulo 13. Nah, oke. Ada 12 faktorial, mau 13, berarti pakai Wilson ya? Pakai Wilson untuk P sama dengan 13, berlaku 12 faktorial min 1 modulo 13. Jadi ini akan kongruen dengan negatif 1 ya. Nah, 14 kongruen dengan 1, 15 2, 16 3, terusnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modulo 13. Oke. Biar lebih mudah lagi ya mungkin ya. Ini min 1. Ini kan 1. Ini 10 kan bisa jadi min 3. Ini min 4. Ini min 5. Sama aja ya. Berarti kan masalahan kita sekarang jadi A modulo 13 itu kongruen dengan min 1 kali 10 faktorial modulo 13. Oke. Saya hapus dulu. Nah, tadi kan A kongruen dengan minus 10 faktorial modulo 13. Nah,
Dari teorema Wilson, kita akan dapat bahwa tadi 12 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo 13. Nah, 12 faktorial kan dapat juga ditulis sebagai 12 kali 11 kali 10 faktorial. Min 1 modulo 13. Nah, 12 dan 11 dapat ditulis sebagai menjadi min 1 dan min 2 kali 10 faktorial kongruen min 1 modulo 13. Ini akan jadi 2 kali 10 faktorial kongruen dengan min 1 mod 13. 13 bukan 17. Nah, oke. Coba sekarang saya kalikan 7. Akan jadi 14 kali 10 faktorial kongruen dengan min 7 modulo 13. Nah, 14 itu kan 1 modulo 13 kan? Jadi dapat ditulis 1 dikali 10 faktorial kongruen min 7 modulo 13. Nah, 1 kali 10 faktorial, ya 10 faktorial kan? Jadi min 7 modulo 13. Nah, berarti yang A, balik lagi, ini akan jadi negatif 7 modulo 13. Jadinya 7 modulo 13. Jadi sisa A dibagi 17 adalah 7. Oke? Oke, untuk soal terakhir nomor 4, kita akan menentukan sisa dari 42 faktorial jika dibagi oleh 2021. Oke, langkah pertama, tulis 2021 sebagai perkalian dari 43 dan 47 ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan teorema Wilson. Jadi untuk pertama, untuk primanya 43 berlaku 42 faktorial akan kongruen dengan minus 1 modulo 47. 43 maaf. Nah, sedangkan untuk prima 47 akan menjadi 46 faktorial kongruen min 1 modulo 47. Nah, karena kita ingin memperoleh 42 faktorial, tulis 46 faktorial sebagai 46 kali 45 kali 44 kali 43 kali 42 faktorial kongruen min 1 modulo 47. Oke. 46 di sini akan kongruen dengan negatif 1, 45 akan kongruen dengan negatif 2, 44 min 3, 43 min 4 ya. Dikali 42 faktorial. Kongruen min 1 modulo 47. Nah, berarti ini akan diperoleh jadi 24 dikali 42 faktorial. Oke. Nah, kita ingin mendapatkan 42 faktorial saja. Nah, coba kita kalikan dengan 2. Akan diperoleh 48 dikali 42 faktorial kongruen min 2 modulo 47. Karena 48 itu 1 modulo 47 akan jadi seperti ini. Nah, 1 biar kelihatan. Min 2 modulo 47. Jadinya 42 faktorial itu kongruen min 2 modulo 47. Oke. Nah, setelah itu kita tulis ulang kedua yang diperoleh 42 faktorial itu min 1 modulo 43 dan 42 faktorial itu min 2 modulo 47. Nah, bagaimana kita bisa peroleh 42 faktorial itu modulo 2021 atau 42 faktorial modulo 43 kali 37. Nah, ini tuh dapat dicari menggunakan teorema sisa Cina ya. Teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem CRT. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya tulis dulu ulang soalnya. 42 faktorial itu min 1 modulo 43. Sedangkan 42 faktorial itu adalah minus 2 modulo 47. Oke, berarti kita akan diperoleh M1-nya 43, M2-nya adalah 47. Dan A1-nya adalah min 1, A2-nya adalah minus 2. Berarti kita tinggal mencari Y1 dan Y2. Nah, Y1 itu akan memenuhi Y1 itu memenuhi M1 Y1 akan sama dengan 1 modulo M kecil 1. Nah,
M besar di sini adalah M1 kali M2, yaitu 43 kali 47, yaitu 2021. Nah, M besar 1 itu adalah M besar dibagi M kecil 1, yaitu 47 ya. Sedangkan M2 besar adalah M besar dibagi M2 kecil, yaitu 43. Nah, berarti M1 besarnya kan 47, Y1, ini kongruen ya, bukan sama dengan. Kongruen dengan 1 modulo M1. M1-nya adalah 43. Nah, 47 itu kongruen dengan 4 modulo 43 kan, jadinya seperti ini. Nah, oke, coba saya kalikan dengan 11. Jadinya 44 Y1 itu kongruen dengan 11 modulo 43. Nah, karena 44 itu 1 modulo 43, jadi 1 kali Y1 sama kongruen dengan 11 modulo 43. Atau Y1 itu kongruen dengan 11 modulo 43. Oke, berarti kita dapat Y1-nya adalah 11. Oke, untuk yang kedua berarti M2. Y2 akan sama kongruen dengan 1 modulo M2. Oke, M besar 2-nya itu adalah 43 Y2. 43 dikali Y2 kongruen dengan 1 modulo 47. Nah, 43 itu kongruen dengan minus 4 kan modulo 47. Nah, atau jadi ini. Min 4 Y2 kongruen 1 modulo 47. Oke, saya kalikan berapa ya? Kalikan 12. Jangan dulu. Saya jadiin positif aja. Berarti kan kali min 1 dulu ya. Kali min 1 lah. Kan jadi 4Y2 kongruen min 1 modulo 47. Nah, setelah itu coba saya kalikan 12. Jadi 48Y2 itu kongruen min 12 modulo 47. Setelah itu berarti karena 48 itu modulo 1 modulo 47, maaf kongruennya. Berarti jadi gini kan, min 12 mod 47. Atau Y2 itu adalah min 12 modulo 47. Oke, berarti Y2-nya adalah negatif 12. Sehingga 42 faktorial itu akan jadi kongruen dengan A1 M1Y1 ditambah A2 M2Y2 modulo 43 kali 47. Oke, A1-nya adalah min 1, M besar 1-nya adalah 47, Y1-nya adalah 11. Nah, A2-nya minus 2, M2-nya berapa? Besar 2-nya itu 43, Y2-nya minus 12. Nah, modulo 2021. 47 kali 11 itu berapa ya? Negatif 517 ya. Sedangkan 43 kali 24. 43 kali 24 itu 12, 1, 172, 86. 23, 1032 ya. 1032 modulo 2021. Jadi 515. Oke, jadi sisanya adalah 515. Oke. Oke, terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata. Semoga ini bisa tambahan belajar buat kalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.